Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Mbah Mun Najat Karimullah. Masih tentang serial Syair Tanpa Waton Gus Dur. Kita lanjut ke bait-bait berikutnya. Kang aran soleh, bagus atine, kerono mapan sering ilmune, laku torekot lan makrifate, uga hakikat maning rasane. Ini sebagai kelanjutan dari serial yang pertama setelah kita dikritik dengan pedas oleh Yang Mulia Gus Dur. Ternyata beliau juga memberikan solusi. Jadi jangan hanya syariat saja yang hanya 12,5%. Di bait ini Syair Tanpa Waton Gus Dur sudah memberikan sebuah solusi. Jadi kita jangan hanya syariat bloko saja, tetapi kita harus mapan ngelmunya. Jadi ilmunya itu harus lengkap. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi tidak hanya lahirnya saja, tidak hanya dohirnya saja, tetapi batinnya juga, ruhaniyahnya juga harus ditata biar mapan beragama kita, biar lengkap, yaitu laku torikot lan ma'rifat, juga hakikat atau hakikat. Nah, jadi secara prinsip tarekat adalah wujud pelaksanaan dari tasawuf. Nah, ini juga kita harus paham bagaimana membedakan antara tasawuf dan laku tarekat. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membersihkan hati, cara membersihkan jiwa, itu namanya ilmu tasawuf. Itu pemahaman, itu kerjanya akal gitu. Jadi seringkali kita terkecoh di sini, padahal itu baru di level jasad, itu baru di level teori. Misal ketika kita mengkaji tentang Al-Hikam, kemudian kita pulang, kita paham seolah-olah wah saya sudah ma'rifat, saya sudah paham, padahal itu hanya ada di akal saja. Atau kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Sirrul Asror gitu. Begitu sudah membacanya atau mengkajinya, merasa wah jiwanya sudah mengenal Tuhannya gitu. Padahal Sirrul Asrornya itu prakteknya seperti apa, itu ternyata belum tahu, apalagi bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat juga harus lebih cermat, harus lebih teliti, bahwa prinsipnya ketika kita memahami agama hanya dalam perspektif akal, itu pasti baru sebatas cerita. Ini kata Gus Dur juga loh demikian, karena beliau pasti pelaku gitu, jadi paham itu hanya sebuah cerita. Jadi belajar tentang Al-Hikam, Sirrul Asror, atau karyanya Al-Ghazali. Sedangkan realisasi atau perwujudan dari tasawuf itu adalah bertorikot, atau melakukan laku, melakukan praktek, mengalami sendiri. Dan itu ada di wilayah esoteris, sehingga bagaimana batin kita, bagaimana jiwa kita menjadi bersih, itu harus ada lakunya, atau istilah umumnya adalah tazkiyatun nafas. Itu tentu riadohnya, ritualnya itu juga banyak sekali, dan itu harus
dibimbing oleh seorang mursyid. Dan memang tidak mudah itu ketika kita belajar bertorikot, kita juga harus paham sanadnya, atau dalam hal ini adalah warisan ruhaniyahnya. Jadi ini tetap nanti akhirnya menyambung juga ke dalam sistem wasilah, karena hanya lewat sistem itulah kita dapat bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang Maha Qadim, kemudian bersambung dengan ruhani Rasulullah di alam qadim, kemudian bersambung dengan ruhani walia mursida atau mursid waris di alam dunia. Jadi yang dimaksud sanad atau silsilah di dalam tarekat adalah kebersambungan ruhaniyahnya. Jadi turunan secara lahiriah, secara ginekologi itu diabaikan di sini. Seorang mursyid yang waris belum tentu mewariskan kepada turunannya. Bisa jadi kepada orang lain, bahkan bisa jadi kepada orang yang sangat jauh atau datang kemudian. Itu juga yang membedakan, karena ini ada di level ruhaniyahnya. Saya kira itu kita lanjut lagi bahasannya bait demi bait agar kita lebih paham tentang bagaimana perjalanan spiritualitas Gus Dur yang termanifestasi dalam syair tanpa waton. Ilahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dosaku, dosa